Pemirsa, sorotan utama kami di siang ini adalah soal unjuk rasa nasional. Sejak pekan lalu sejumlah aksi digelar di berbagai titik ibu kota. Dinamika di lapangan, respons pemerintah hingga seruan damai dari berbagai pihak terus mewarnai situasi politik terkini. Berikut kami tampilkan pemirsa rangkuman titik-titik unjuk rasa yang berlangsung pada 28 hingga 31 Agustus kemarin. Ini adalah titik-titik utama pemirsa untuk unjuk rasa nasional yang berlangsung sejak tanggal 28 sampai tanggal 31 di depan gedung DPR RI Senayan. Massa dari berbagai elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa hingga pelajar menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan pemerintah. Aksi juga meluas ke kawasan Pejompongan. Massa yang bergeser ke lokasi ini berhadapan dengan aparat dan situasi keamanan tegang pada saat itu setelah seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia akibat ditabrak kendaraan taktis Brimob. Insiden tragis ini kemudian memicu kemarahan massa yang kemudian berujung pada aksi besar di kawasan Mako Brimob Kuitang, Jakarta Pusat, di sekitar Polda Metro Jaya. Kemudian juga ini ketegangan meningkat di hari berikutnya. Beberapa fasilitas umum seperti halte Transjakarta dan gerbang tol mengalami kerusakan di tengah situasi yang padat oleh massa dan juga aparat. Unjuk rasa yang berlangsung pada tanggal 28 Agustus ini sebenarnya momentum penting untuk menyuarakan aspirasi rakyat, terutama dari kalangan buruh pemirsa. Pada hari itu, ribuan buruh dari berbagai daerah termasuk Jabodetabek turun ke jalan. Mereka menuntut penghapusan sistem outsourcing, menolak upah murah, dan menolak kenaikan upah minimum yang tidak proporsional dengan kebutuhan hidup. Selain itu, para buruh mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru tanpa skema Omnibus Law, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi, dan juga revisi menyeluruh terhadap RUU Pemilu demi sistem politik yang lebih adil. Memasuki di tanggal 29 sampai tanggal 30 Agustus, giliran mahasiswa dan aktivis yang mengambil alih panggung aspirasi. Mereka menolak kebijakan subsidi yang dianggap timpang dan tidak tepat sasaran, sekaligus menuntut akuntabilitas para wakil rakyat yang dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Di titik-titik unjuk rasa ini, mahasiswa menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya lebih berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya pada kepentingan elit. Dan eskalasi ini diperkuat juga oleh tadi insiden yang menewaskan seorang pengemudi ojek online akibat kendaraan taktis Brimob. Peristiwa ini pemirsa kemudian memicu kecaman luas, disertai tuntutan agar kasus segera diusut tuntas, sekaligus menambah panas situasi unjuk rasa di ibu kota yang kemudian menyebar ke berbagai kota dan daerah di Indonesia. Namun sayangnya pemirsa, di tengah gelombang aspirasi ini, sejumlah korban jiwa dilaporkan juga berjatuhan. Jadi rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bagaimana dinamika unjuk rasa bergerak cepat dari ruang penyampaian aspirasi menuju situasi yang menuntut pengamanan lebih intensif. Kemudian di kediaman pribadinya di Hambalang, Presiden mengadakan pertemuan dengan 16 organisasi masyarakat Islam. Dari Muhammadiyah hingga keluarga besar pelajar Islam Indonesia, para perwakilan ormas hadir untuk berdiskusi secara langsung merespons maraknya aksi demonstrasi yang berujung ricuh di berbagai kota. Dalam kesempatan ini, Presiden mengajak seluruh komponen umat Islam untuk bersama-sama pemerintah menjaga situasi tetap kondusif. Suasana diskusi akrab namun serius karena semua pihak sadar pentingnya menjaga ketenangan di tengah gejolak sosial. Dan pertemuan ini menyepakati bahwa dialog dan musyawarah adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah bangsa, bukan dengan aksi anarkis atau juga vandalisme yang justru merugikan kita semua. Dari 16 organisasi kemasyarakatan tersebut hadir para ketua umum dan para sekjen, dan kami mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan Bapak Presiden yang didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet, oleh Ketua MPR RI, oleh Kepala BIN. Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi khususnya hari-hari ini, dan kami bersepakat untuk bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang, dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi. Hal senada juga disampaikan Menteri Agama Nazaruddin Umar mengajak masyarakat menahan diri saat menyampaikan pendapat menyusul tragedi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia menekankan kebebasan berekspresi memang hak konstitusional, namun harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Pada minggu lalu, Mendak mengunjungi kediaman Muhammad Akbar, seorang staf DPRD Makassar yang meninggal dalam demonstrasi untuk menyampaikan bela sungkawanya. Ia menyebut insiden ini pemirsa sebagai pengingat pentingnya pengendalian diri, persatuan, dan dialog dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Ia mengajak semua pihak, terutama generasi muda, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat untuk menumbuhkan budaya saling menghormati, menjaga stabilitas, dan memilih perdamaian di atas konflik. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 berharap juga pimpinan daerah memiliki empati atas apa yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Sri Sultan setelah menemui langsung perwakilan demonstrasi di Yogyakarta. Sri Sultan berharap agar para pemimpin memiliki rasa empati yang tinggi, terlebih atas apa yang sedang dialami masyarakat saat ini. Sri Sultan langsung berkomunikasi dan bertemu dengan massa aksi maupun perwakilan dari demonstran. Mungkin kata-kata dari bagaimana sebaiknya pimpinan-pimpinan daerah ini bisa memberikan sosialisasi atau punya sikap-sikap yang memang adu rasa, tidak sekedar apa yang dia pikirkan tapi apa yang harus dia rasakan gitu. Saya kira itu jauh lebih baik. Kalau masyarakat kita ini kan di Jogja kan apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita pikir. Nah, semoga seperti itu. Tadi saya katakan umpan papan ya bisa, tapi kan itu kan yang bicara rasa, bukan yang dipikir gitu. Selanjutnya, pemirsa, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta meminta perusahaan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Imbauan ini dikeluarkan menyusul aksi unjuk rasa besar-besaran yang melanda Jakarta sejak Kamis yang kerap berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan merusak fasilitas umum. Staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik, Ciko Hakim, menjelaskan bahwa kebijakan WFH bersifat situasional dan fleksibel. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan yang operasionalnya berlangsung 24 jam atau memberikan layanan langsung kepada masyarakat, WFH bisa dikombinasikan dengan bekerja dari kantor. Pemprov juga mensosialisasikan kebijakan ini melalui Apindo, Kadin, dan Mediator Hubungan Industrial Provinsi. Perusahaan yang menerapkan WFH bisa melaporkan pelaksanaannya melalui tautan resmi yang disediakan di Disnaker DKI Jakarta. Jadi pemirsa, rangkaian unjuk rasa nasional ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki semangat kuat untuk menyuarakan aspirasi. Sampaikanlah pendapat dengan tenang dan tertib, jangan takut untuk menyuarakan hak dan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Suara rakyat sah, namun keselamatan diri dan lingkungan harus selalu dijaga. Tetap waspada terhadap potensi tindakan yang bisa merusak fasilitas umum atau melanggar aturan. Dengan cara yang damai, pemirsa, dan juga bertanggung jawab, aspirasi bisa sampai ke pihak berwenang secara efektif, sekaligus memperkuat budaya demokrasi yang sehat. Mari jaga keamanan, hormati hak orang lain, dan pastikan setiap suara yang disampaikan ini menjadi kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.